Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pelajaran matematika ekonomi, yaitu tentang fungsi nonlinier. Sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu dari saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Hanafi Salam dengan NIM 64242249. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Mufli Zulwaton dengan NIM 64242350. Perkenalkan, nama saya Afik Faisal Habibi, NIM 64242075. Perkenalkan, nama saya Fadli Lukmanul Hakim dengan NIM 64242313. Perkenalkan, nama saya Christian Janfredo Silaban dengan NIM 64242377. Oke, kita udah perkenalan diri nih tadi. Selanjutnya kita langsung aja nih bahas materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang apa itu fungsi nonlinier ya. Pertama kita bahas dulu apa itu fungsi nonlinier. Nah, dari pengertiannya sendiri, fungsi nonlinier adalah fungsi matematika yang grafiknya tidak berupa garis lurus. Terus lanjut, hubungan antar variabel X dan Y tidak sebanding secara langsung, kayak gitu. Nah lanjut, ini ciri-ciri fungsi nonlinier. Ciri-cirinya pertama yaitu tidak membentuk garis lurus pada grafik. Terus kedua, derajat variabel lebih dari 1 atau memiliki bentuk khusus. Nah yang ketiga, perubahan pada X tidak menghasilkan perubahan tetap pada Y. Dan yang terakhir, bisa melengkung ke atas, ke bawah, atau berbentuk kurva lainnya. Oke, dan selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau teman saya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi selanjutnya. Ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan salah satu bentuk fungsi polinomial yang paling dasar dan paling sering dijumpai dalam matematika, terutama dalam kajian aljabar. Fungsi kuadrat sering pula disebut dengan fungsi pangkat 2. Bentuk persamaan fungsi nonlinear terdiri dari variabel atau bilangan berpangkat lebih dari 1. Pangkat 2 dalam persamaan kuadrat dapat terletak pada variabel X maupun variabel Y, bahkan pada suku X, Y jika ada. Selanjutnya ada model persamaan. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, atau X sama dengan F dalam kurung Y sama dengan AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C. Grafik fungsi parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Yang kedua, nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat adalah banding 1 D sama dengan B pangkat 2 4AC fungsi F dalam kurung X dalam kurung 2 D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC fungsi F dalam kurung Y. Hubungan antara D dengan titik potong grafik pada sumbu X atau Y. Yang pertama, jika D lebih besar daripada 0, maka grafik memotong sumbu X atau Y di dua titik yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X atau Y di sebuah titik. Yang ketiga, D lebih kecil daripada 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Cara untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu, yaitu mencari koordinat titik potong fungsi pada sumbu X dan Y. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, Y sama dengan C dalam kurung 0, C. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X pada Y sama dengan 0, AX pangkat 2
ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu bila diskriminan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC lebih besar dari 0, maka terdapat 2 titik potong, yaitu X, X 1,2 sama dengan B dibanding B pangkat 2 4AC pangkat 2. Selanjutnya ada bila diskriminan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC sama dengan 0, maka terdapat 1 titik potong pada X pangkat 1 sama dengan X pangkat 2 sama dengan B pangkat 2A. Bila diskriminan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC lebih besar daripada 0, maka tidak terdapat titik potong. Titik puncak P dalam kurung B pangkat 2A dalam kurung B pangkat 2 dikurang 4AC dalam kurung 4A P dalam kurung X atau Y. Selanjutnya ada cara untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu, yaitu sumbu simetri adalah sumbu atau suatu garis lurus yang melalui titik puncak dan membagi pemedan atau membelah dua grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama besar. Yang pertama ada persamaan fungsi simetris X sama dengan B2 derajat. Yang kedua ada kurva dapat berbentuk parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan sumbu simetri kurva akan sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya ada kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Ada A berubah menjadi 0, D berubah menjadi 0, A berubah menjadi 0, D sama dengan 0, A berubah menjadi 0, 0 berubah menjadi D, 0 berubah menjadi A, D berubah menjadi 0, 0 berubah menjadi A, D sama dengan 0, 0 berubah menjadi A, 0 berubah menjadi D. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh itu, jika fungsi kuadrat Y sama dengan X2 min 8X tambah 12, carilah koordinat titik puncak dan gambarkanlah parabola. Nah, penyesuaiannya itu seperti yang ada di PPT ini. Next itu ada penerapan fungsi kuadrat pada ekonomi. Nah, fungsi kuadrat yang ditetapkan pada ekonomi ialah untuk menghitung keuntungan atau kerugian suatu produk. Nah, menghitung berbagai aspek ekonomi seperti pendapatan nasional, investasi, ekspor, dan impor, dan pajak. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier sama seperti halnya dengan permintaan dan penawaran linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS atau pada perpotongan antar kurva permintaan dan kurva. Keseimbangan pasar equilibrium, kondisi di mana jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dan atau harga barang yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangan: QD sama dengan fungsi permintaan, QS sama dengan fungsi penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PS sama dengan harga keseimbangan, QE sama dengan jumlah keseimbangan. Oke, cukup sekian presentasi dan penjelasan materi tentang fungsi nonlinear. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan sudah cukup jelas dan bermanfaat serta memberikan gambaran yang jelas juga kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.